Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah keuanganmu di 2025. Kira-kira bagaimana keuanganmu di tahun depan ya, di tahun 2025. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu. Di sini saya mau pick a card ya, saya kocok dulu, berikan energi kalian ya. Oke, saya bagi dua kartunya. Oke, sekarang energi untuk memilih ya dari dirimu. Pilih pile pertama atau pile kedua, silahkan. Karena semuanya ditentukan adalah dari dirimu, nasibmu ditentukan dari pilihanmu. Ya, di sini kita main aja, kita games aja, aminkan yang positif, negatifnya kamu sudah tahu, berarti kamu harus lebih waspada ya. Pada saat itu datang, kamu udah tahu nih apa yang harus saya lakukan, karena kamu udah mendengar prediksi ini ya. Jangan terima mentah-mentah, tapi cari solusinya. Oh, ini akan terjadi. Oke. Saya harus seperti gini supaya tidak terjadi seperti begitu. Nah, gitu ya. Oke. File pertama, file kedua silahkan kamu pilih. Kalau kamu sudah pilih ya bisa mendengarkan. Kalau belum, terlalu cepat, di pause dulu. Kamu pilih sesuai intuisimu, dan kalau sudah baru kamu bisa lanjut mendengarkan readingannya. Saya mulai dulu dari file pertama, saya sisihkan file kedua. Kita lihat untuk kalian yang memilih file pertama, kondisi keuanganmu. Saya ambil random 5 kartu ya, sesuai intuisi dari diriku. Kartu apa yang mau saya ambil? 4, 5. Oke, saya doa dulu untukmu yang memilih file pertama. Semoga keuanganmu berkelimpahan di 2025, selalu menjadi berkat buat dirimu dan orang lain ya. Jadi ingat, di 2025 yang kamu dapatkan itu juga bisa adalah berkat buat orang lain. Jadi jangan pelit ya. Nah, ini nggak tahu nih ya kenapa sampai intuisi saya berkata seperti gitu, karena mungkin apa yang kamu beri itu yang akan kamu terima. Jadi ikhlas dalam memberi ya, supaya kamu bisa menuai gitu, dimana kamu bisa menerima juga. Hukum tabur tuai berlaku kan ya, di alam semesta ini hukum tabur tuai tak berlaku, seperti karma baik, karma buruk. Jadi ya kita lihat ya, untukmu di 2025 King of Sword. Wow, ada penantian di sini ya. Mungkin kamu ingin kerja, akhirnya bisa dapat pekerjaan. Saya lihat juga di sini ada beberapa yang lulus tes ya, lolos tes CPNS, BUMN, ataupun mungkin naik jabatan, sehingga itu mempengaruhi kalian punya pendapatan. Wow, ini keren nih yang file pertama ya. Kamu orangnya pekerja keras ya. Ada juga yang mau berwirausaha, sudah kerja berwirausaha pula gitu. Jadi kamu punya sambilan, entah mungkin kamu kerja kantoran dan akhirnya pulang ke rumah kamu punya konten kreator ya. Kamu sebagai konten kreator ya, kamu punya channel gitu. Dan ya itu bisa menjadi pendapatan tambahan. Ataupun mungkin kamu ngafe ya, bantu-bantu
bukan ngafe, nanti berarti kalau kamu ngafe berarti kamu yang membeli. Kamu punya kafe, buka coffee shop gitu ya, ataupun mungkin ya seling-selingan lah ya, saya lihat seperti gitu ya. Memang ada beberapa juga saya lihat di sini kondisinya memang tercekik hutang ya, jadi mau tidak mau harus gerak. Nah ini ya tidak apa-apa kalau sudah terlanjur ambil hutang, tapi kalau kamu belum punya hutang jangan ambil hutang ya, please ya. Nih sampai saya pun sudah bilang please. Kenapa? Karena hutang itu akan membuatmu sengsara ya, hidup nggak tenang berarti uang pun nggak mau dekat-dekat kamu. Bagaimana kamu mau bayar hutang kalau uang nggak mau dekat-dekat kamu? Nah ini susah nih ya. Jadi kalau sudah mempunyai hutang, lunasi ya. Ini ada beberapa yang mempunyai hutang akhirnya kerja keras. Nah ini berarti semangat ya, karena ada juga yang bilang kalau nggak hutang nggak semangat. Ya terserah, tetapi akan jauh lebih baik semangat nggak punya hutang gitu di 2025 ya. Hati-hati aja ya, karena kalau kondisi kita tidak baik, suasana hati kita tidak baik ya, bagaimana rezeki mau masuk gitu. Oke, saya lihat bagus ya, yang kerja kerasnya, yang punya hutang ini yang agak stres ya. Di sini ada beberapa yang saya lihat putus cinta ya, ada yang bercerai. Wah ini mempengaruhi nih, karena harta gono gini harus dibagi, ataupun stres gara-gara cinta akhirnya uang dihabisin untuk ini itu, atau mager-mageran, nggak mood ya, nggak ada gairah untuk kerja. Nah ini gimana nih ya, ini ada beberapa juga nih yang gara-gara putus cinta akhirnya uang dipakai sembarangan gitu, dihura-hurakan ya, atau ke minuman atau kemana gitu ya, ataupun mager ya. Yang lain di sini tadi saya bilang ada bayar hutang, ngos-ngosan untuk kerja. Yang satunya karena cinta, akhirnya uangnya habis ya. Ini pun bisa juga ya. Ini hati-hati kalau kalian yang memilih file pertama, karena ini energi general ya. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun mungkin ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi yang lainnya. Kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya. Ya, di sini hati-hati yang mau menikah. Kalau seandainya kamu pilih file pertama baru kamu rencana mau nikah. Nah, ini bisa kebobolan ya. Bisa kebobolan artinya gini, dananya cuman sekian, akhirnya tak terduganya lebih banyak ya. Jadi kamu karena kita bicara tentang keuangan 2025, banyak nabung dari sekarang ya. Kalau memang mau ingin punya hajatannya disesuaikan dengan budgetmu 50 juta, berarti ya pengeluaranmu kalau bisa cuman sekitar 15 juta ya. Macam contoh undangannya ini untuk kapasitas 15 juta, ini tabungan 50 nih ya. Ya kita keluarkan untuk budget hajatan 15 juta. Karena apa? Nanti pada saat hari hanya itu kebutuhan tak terduga akan banyak dan mungkin bisa melampaui 45 juta. Ya. Kan nggak mungkin kamu kasih habis tabunganmu semua kan. Terus kamu mau makan apa besoknya? Gitu ya. Atau ya setidaknya kamu masih punya tabungan 10 juta lah, seperti gitu. Jangan habis full ya. Bikin 50 juta modal ya. Habiskan 50 juta. Terus selisihnya nanti kurangnya nanti hutang. Terus nanti setelah habis hajatan, mana yang mau bayar hutang, mana yang mau beli makan gitu. Mana untuk makan. Apalagi kalau udah dikaruniai anak, pusing ya. Jadi ya sesuaikan dengan pemasukan ya. Saya lihat di sini di file pertama kamu akan boros. Ya, di file pertama ini jujur aja boros ya semuanya. Night of Wands ya, bersenang-senang, happy enjoy. Ini hati-hati di file pertama ya. Untuk keuanganmu tahun 2025 lancar, bagus, kerja keras oke, tetapi kamu tidak bisa ngerem pembelanjaanmu. Sedikit di sini ada diskon, sedikit di situ ada tertarik untuk investasi ini itu, dan hati-hati kalau investasi bodong ya, hati-hati disuka ngajak-ngajak orang ya. Akhirnya kamu masuk dalam lubang bodongan ya. Aduh gimana bahasanya, iya karena di sini ada investasi yang ikut ini ikut itu ya, kamu ikut-ikut aja padahal kamu nggak tahu ya sebenarnya ini bagus atau tidak. Kamu kasih kayak orang, kamu sendiri ngos-ngosan ya kan. Uang kamu dipakai dulu, kamu store di sana dengan iming-iming bunga tinggi, ujung-ujungnya klaimnya susah, atau malah klaimnya cuma dibayarkan setengah, yang setengahnya alasan ini itu. Nah ini hati-hati, uang kamu dipakai duluan, kamu yang menderita, ujung-ujung kamu dipersulit ya. Jadi jangan terlalu percaya investasi bodong, kecuali investasi yang betul-betul real, nyata di logam mulia kan kamu pegang.
tanah, sertifikatnya ada tidak? Jangan cuman tanah-tanah doang, saham-saham doang, tapi nggak ada. Sekarang yang real-real aja, yang nyata-nyata aja, ya. Nah itu, ya. Jadi untuk 2025 untuk kalian yang memilih file pertama, hati-hati dalam keuangan, jangan sampai kebobolan, ya. Banyak menabung, jangan banyak pergi jalan-jalan, walaupun tanpa tujuan. Tapi tanpa tujuan itu pun mengeluarkan biaya. Nah ini, ya, cuma jalan-jalan, ayo cuma cuci mata, ujung-ujungnya beli minum, makan-makan, itu keluar berapa, ya. Lebih baik banyak tenang di tempat, banyak produktif, kreatif, ya, untuk menghasilkan uang. Ini sebenarnya kamu produktif, kreatif ini karena tadi, ya, ada beberapa dari kalian yang terjerat hutang sehingga akhirnya termotivasi untuk semangat. Tapi sebenarnya bukan semangat untuk diri sendiri, semangat karena terpaksa. Nah itu, ya, ujung-ujungnya kamu capek, uang kamu bukan kamu pakai tapi untuk bayar angsuran. Nah ini tidak menikmati. Tapi ya itu kembali lagi ke diri kamu. Makanya kalau sudah punya hutang dilunasi, kalau belum punya hutang jangan hutang, ya. Oke, kita ke file kedua. Bagaimana keuanganmu di tahun 2025? Berikan energimu yang memilih file kedua. Kita lihat, saya ambil random lagi. Apa kata kunci dari semesta, ya. Oke, 3, 4, 5. Oke. Oke, 5 kartu di sini, ya. Oke. Kita lihat, maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Oke, Five of Cups. Oh iya, sebelumnya sudah terbuka ya, terlanjur terbuka. Saya doakan dulu ya, semoga 2025 ini kamu diberikan keberkahan, kemudahan ya untuk file kedua, dan kamu bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Wow, ini juga disuruh sedekah nih ya. Nih sama Five of Cups, belum apa-apa udah keluarkan tadi. Tuh. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu barang-barang di rumah kamu yang tidak perlu dikeluarkan aja atau dijual atau diberikan ke orang. Itu membuat energi negatif di dalam rumah ya. Bicara tentang keuangan bisa menambah penghasilanmu dibandingkan rusak karena nggak dipakai. Ya, contohnya mungkin ada perabotan rumah yang sudah nggak bagus, yang sudah nggak srek, ataupun baju ataupun apa ya. Selain tidak ada tatakan, tidak ada debu-debu, ya, rumah juga rapi, bersih, energinya bagus, ya. Bisa kamu jual dengan harga yang murah, setengah harga gitu. Jadi orang senang, happy, enjoy dengan barang yang dia bisa dapatkan dengan harga murah, kamu pun bisa mendapatkan tambahan uang. Nih. Ya, jadi semesta mau sampaikan barang-barang yang sudah nggak kepake ya, tapi masih layak untuk dijual, dipakai ya, masih layak pakai, tapi kamu sudah nggak mau pakai gitu maksudnya ya, ataupun apapun ya, entah perabotan, entah kursi, entah apa ya, supaya rumah jangan sumpek mumet, kamu jual aja ya, dibanding rusak karena nggak kepake. Ya, dan ini ada juga yang semesta mau sampaikan, kalau ada barang diskon jangan dibeli. Ya, kalau kamu nggak butuh. Kalau kamu butuh ya lebih bagus kalau diskon ya, tetapi kalau diskon jangan dibeli. Itu sama saja kamu nggak pakai, ujung-ujungnya pas kamu pakai udah sempit, udah rusak ya. Jadi pada saat mau dipakai baru dibeli ya. Supaya itu sama saja tidak pemborosan ya, tidak membuang-buang duit. Ya, tepat sasaran, tepat guna ya. Karena kebanyakan kita termakan diskon, ujung-ujungnya pas mau pakai badan udah gendut atau badan kurusan. Atau sepatu sudah klopek-klopek gara-gara nggak dipakai ya, cuman pakai 2 kali museum kan habis itu udah rusak. Nah ini sama aja membuang uang ya. Jadi belilah barang yang kamu butuhkan, bukan kamu inginkan ya. King of Wands, wow, saya lihat di sini bagus ya. Ada beberapa yang akan naik jabatan juga, hampir seperti file pertama ya, mempengaruhi itu juga ya, keuangan kamu. Terus juga saya lihat di sini ada yang mungkin mendapatkan beasiswa ya, ataupun tugas belajar, jadi dibiayai gitu ya, dibiayai ya. Itu sama saja untuk karirmu, tetapi kamu bukan dari sisi langsung duitnya gitu, tetapi ya ibaratkan kamu mendapatkan beasiswa atau apa kan juga bantuan dana gitu kan, secara tidak langsung gitu, walaupun berupa pendidikan. Nah ini jadi ada beberapa yang akan mendapatkan beasiswa, tugas belajar, ataupun kamu akan sekolah lagi tapi kamu dibantu oleh keluarga gitu ya. Jadi ada support
entah dari pemerintah ataupun keluarga. Nah, itu juga rezeki ya. Oke, kita lihat lagi di sini Six of Cups. Wow, di sini jajan jangan terlalu banyak ya. Jajan jangan terlalu banyak. Karena nanti mempengaruhi kesehatanmu, bisa kamu sakit dan akhirnya biaya lagi, ataupun apa dibilangnya ya uangmu habis aja gitu ya. Contohnya kita jajannya 1.000, dikumpul-kumpul udah 30.000, ini contoh kalau anak kecil ya. Ujung-ujungnya anak radang, anak sakit, biayanya berapa untuk jajan itu? Cuman 30.000, tapi biaya berobatnya sudah hampir 300.000. Nah, ini kan percuma, sudah jajan keluarkan duit, pas dia radang sakit lagi batuk, pilek, pergi ke dokter ya, biaya 300.000 keluar lagi, ngapain gitu. Mendingan stop jajan-jajan supaya hidup lebih sehat gitu ya. Jangan terlalu banyak jajan, ini nanti akan sakit. Ada beberapa dari kalian yang sakit akhirnya ke dokter, atau mungkin keluarga kamu ya. Jadi dari dirimu yang mendengarkan, bilang sama keluarga bahwa harus bisa menjaga kesehatan. Jangan sampai uang kita habis gara-gara biaya pengobatan. Mendingan uang kita habis, kita happy, beli ini beli itu yang kita suka kan, ataupun liburan ya. Tetapi kalau untuk sakit, wah repot ya. Percuma dong kita kumpulkan uang untuk biaya pengobatan aja, bukan dinikmati ya. Nah, itu jangan boros ya, jangan banyak jajan. Terus Seven of Swords. Nah, di sini ada penipuan, hati-hati ya. Ada orang yang pinjam uang alasan ini itu ya. Ini hati-hati juga, nanti ujung-ujungnya kamu yang menyesal ya, dengan iming-iming bunga tinggi ataupun mungkin sahabat aja ya. Tapi nanti alasannya banyak kalau mau kembalikan. Ya, nah nih, jangan kamu terpancing rayuan-rayuan klasik ya, di mana anak sakit, anak ini, kalau dia masih bisa bekerja, kenapa orang tuanya tidak bekerja gitu ya. Terkadang kita membiasakan yang salah gitu. Orang tuanya sehat walafiat, alasan pinjam uang karena anak sakit, ini sakit ya. Kenapa tidak hemat dan tidak mau kerja gitu ya. Tetapi kalau memang urgent sekali ya terserah dari kata hatimu, itu kembali ke pribadi kamu ya. Karena saya cuma bilang di sini jangan sampai ada orang yang mau hutang-hutang alasan ini itu kamu kasih, ujung-ujungnya pas mau bayar kamu yang jadi pengemis. Ya. Nah, ini file kedua ya, bicara keuangan kamu di 2025 ya. Terus di sini Seven of Swords. Wow, kamu banyak rezeki. Kamu banyak rezeki tuh ya. Banyak rezeki tak terduga. Ya, dari mana aja. Tapi terkadang kamu tolak. Contoh, kamu mau nggak kerja di sini? Enggak, pilih pekerjaan, kan berarti itu menolak rezeki ya. Ataupun mungkin ada yang kasih berkat nih, terima amplop, nggak usah, padahal mereka ikhlas gitu kasih angpau, tapi kamu tolak, ya sudah, berarti kamu nggak rezeki gitu ya. Ini ada beberapa rezeki tak terduga tapi ada yang kamu tolak ya. Nah, ini macam contohnya, aduh saya capek ya, kerja pasti capek. Nggak mungkin kamu nggak kalau kerja nggak capek, nggak ada, pasti kerja capek ya. Nah, ini jangan memberdayakan kemalasan, saya lihat kamu mager-mageran di 2025 ya. Akhirnya rezeki kamu sebenarnya banyak berlimpah, tetapi kamu stopkan ya, karena pertama koneksi dengan orang toksik, circle toksik yang pemalas-malasan ya. Akhirnya kamu juga ikut mager-mageran ya. Terus orang-orang yang daya ya kayak gengsinya tinggi gitu, pakai barang-barang bermerek ya, apa segala macam, kamu juga nggak mau kalah. Ini hati-hati ya. Gaya hidup yang terlalu hedon ya, hati-hati, akan membuatmu tuh jatuh gitu dengan sendirinya kalau kamu tidak bisa mengontrol pembelanjaanmu. Karena sini saya lihat hutang kartu kredit, hutang angsuran, cicilan rumah ini itu banyak ya. Dan yang ketiga, harus bisa lebih hemat ya, harus bisa lebih hemat. Nah, 2025 keuangan kamu lumayan ya, tetapi akan lebih, kalau kamu tidak bisa mengontrolnya kamu akan minus ya. Bukan berarti saya pikiran yang kasih yang negatif ya, tidak, tetapi ini untuk dirimu supaya bisa lebih mengontrol pengeluaran ya. Selebihnya tadi ada yang mendapat beasiswa, ada yang mendapatkan pekerjaan, jabatan naik, nah itu bagus juga. Tetapi kalau kamu sudah dikoneksi yang minus, jangan lagi mau ambil hutang ya. Kalau kamu belum punya hutang, ya jangan ambil, hidup apa adanya ya. Karena yang akan membuatmu dirimu bahagia dan membuat dirimu tenang itu adalah dirimu, bukan orang lain
ya, bukan gengsi dan lain-lain, tetapi dari hati yang merasa nyaman dan bersyukur ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.